Aku mulai ya. Sorry. Oke, kali ini kita bakal belajar tentang agregat sama scalar function. Ini bakal coba aku samain sama TP dan jurnalnya teman-teman biar enak ngerjainnya. Sorry. Besar screen dulu. Program. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Mas Wildan. Siap. Oke, jadi kita hari ini bakal belajar tentang SQL function, ada agregat sama scalar function. Nah, SQL ini tuh, SQL function ini udah buatin program yang digunakan untuk menjalankan operasi yang berbeda-beda di database. Nah, untuk fungsinya sendiri tadi yang disinggung di awal ada dua, agregat sama scalar. Yang pertama kita bakal bahas agregat nih. Untuk agregat itu tuh dia mengoperasikan satu tabel atau satu grup tabel jadikan singular output. Singular output itu berarti satu. Misalkan nih, teman-teman mau ngerata-rata dari, misalkan teman-teman punya data tabel, isinya apa ya enaknya? Isinya nilai satu kelas nih. Nah, teman-teman bisa manfaatin agregat function average. Misalnya seperti ini. Nah, biasanya buat SQL agregat ini tuh dia ada klausa grup B-nya. Diikutin sama klausa grup B buat ngerangkum datanya, buat gabungin datanya. Untuk beberapa fungsi nih, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, ada average yang buat ngitung average value. Buat contohnya nanti kita bakal ambil beberapa dan kita taruh di akhir. Jadi untuk sekarang kita jelasin dulu teorinya seperti apa. Terus ada count. Count ini tuh dia bakal ngitung number dari setiap row. Jadi misalkan di tabelnya tuh ada 10 baris nih, ada 10 baris data. Nah, nanti kalau kita pakai count, yaitu kehitung. Kecuali teman-teman kasih where, dan jadi countnya nanti hasilnya beda. Terus ada first, ini tuh buat ngambil first value dari banyaknya value yang udah ini diurutin. Ada last, ini kebalikan dari first. Terus ada max min, dari namanya udah tahu lah ya, bahwa max min tuh dia ngambil maximum value sama minimum value. Terus ada sum nih dia buat ngejumlahin semua value. Lalu ada fungsi scalar. Kalau beda dengan agregat tadi, kalau dia itu gabungin beberapa grup atau beberapa row terus dijadiin satu hasilnya. Kalau scalar nih satu row ya satu hasil. Jadi single value single return. Kalau teman-teman misalkan mau ngelakuin apa ya misalkan misalkan mau ngerubah apapun gitu, misalkan mau nge-uppercase nih daripada manual satu-satu gitu, nah teman-teman bisa pakai scalar function yang udah disediakan. Beberapa fungsinya kayak tadi udah aku singgung, ada uCase. uCase tuh buat convert string jadi uppercase. Terus ada lcase, itu buat convert string jadi lowercase. Buat contoh sintaknya seperti ini. Aku yakin teman-teman udah bisa kalau ngapin sintaknya. Terus init, ini ekstrak substring dari string yang sudah ada. Terus ada len ini dibuat ngitung panjangnya dari suatu string atau kata atau kalimat atau gabungan karakter. Lalu ada round ini buat ngebulatin suatu angka. Nah, di sini ada column name, kolom yang mau dibulatin terus desimal. Desimal ini berarti mau diambil berapa koma, berapa angka di belakang koma. Terus ada no yang pas teman-teman praktikum di awal itu buat ngambil current date sama time. Terus yang terakhir ada format. Ini formatnya aku agak jarang pakai sih. Format ini buat ngeformat suatu nilai sesuai dengan format yang udah disediakan. Gitu. Nah, buat contoh nih, teman-teman kan ada tugas jurnal nih.
Mending kita contohnya ambil dari tugas jurnal atau yang lain. Tugas jurnal. Jadi nanti tinggal kopas saja. Asik, setuju. Kita ambil dari tugas jurnal ya, biar cepat juga. Ntar aku share screen dulu tugas jurnalnya. Oh, wait. Display picture. Oh ini, wait, benar. Oke. Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan kan? Sudah. Udah, oke. Aku anggap teman-teman udah ini ya, udah import file database ini. Apa namanya? File database film yang kemarin teman-teman pakai. Walaupun pas aku coba sih, beberapa ada yang berbeda kayaknya value-nya. Mungkin aku salah convert. Tapi kita Kayaknya udah. Udah ya. Oke. Kita mulai dari yang awal nih. Tuliskan nomor teater beserta judul film yang memiliki pendapatan total lebih dari 150.000. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat dari database-nya, aku show versi yang ada tabelnya aja. Karena aku nggak ada PHP MyAdmin, jadi kayaknya kita pakai ini aja. Kalau di sini kan, kalau teman-teman lihat tuh dari ID film, terus jadwalnya, terus transaksi, titer, itu kan dipisah-pisah. Berarti teman-teman itu membutuhkan suatu join. Nah, karena di materinya udah diajarin belum join sama ini, Fatur? Udahlah ya. Halo teman-teman, untuk joinnya udah diajarin belum? Join gimana, Mas? Join itu berarti kita gabungin beberapa tabel dengan dengan patokan dari satu data, misalkan ID daternya gitu. Oh, itu belum. Kemarin baru di teori doang dijelasin secara singkat sama dosennya. Oke, kita bakal nyinggung tipis-tipis ya. Nanti buat join dan kawan-kawannya kita bakal lakuin di minggu depan aja. Karena hari ini materinya tuh skalar sama agregat. Oke. Lanjut coba aja langsung ya. Sorry. Kemana ini mouse-ku? Masih? Nah, di sini aku bakal nge-use DB film. Biar nggak terlalu panjang, aku bakal pakai aliasing. Nanti buat kode ini bakal tak share ke grup aja. Karena aku yakin teman-teman online juga udah agak males ya. Jadi kita cepat aja lah. F judul, terus di sini nanti ada agregat. Terletak agregatnya di sini tuh pas kita notalin harga. Harganya itu diambil dari mana? Dia diambil dari transaksi. Sorry. Iya, tapi kalau dicontohkan kan dia pakai total pendapatan. Semoga tidak typo.
transaksi sebagai acuannya. Terus kita lakuin join, ngejoin dari jadwal. Kita pakai join yang defaultnya. Kalau mungkin di teman-teman diajarin di kelasnya kan ada inner join, left join, right join. Kita pakai join doang, itu juga bisa. Kemudian transaksi ID jadwal yang sama dengan J di jadwal. Terus kita lakuin joining lagi di teater, di mana teaternya harus teater, di mana teaternya itu kita lihatin sebagai T dan bentar, dari film dulu aja deh kayaknya. Kita join dari film dulu. Kita lihatin sebagai F, di mana ID filmnya yang ada di jadwal itu sama dengan ID film, ID yang ada di film, ID yang ada di film. Lalu kita join teater, di mana kita list dulu deh sebagai T, biar nanti kita tidak ketik teater titik gitu. Ya udah diketik di awal sih. Di mana jadwal. Kenapa ini besar kecil ini semua? ID teater yang ada di jadwal itu sama dengan ID teater yang ada di teater itu sendiri. Oke, langsung ngetik. Nggak bisa deh. Bisa nggak sih? Set. Aduh, typo lagi. Baru mau dibilang, Mas. Sial. Ulang lagi dong aku ini. Ya udah. Semangat, Will. Kecewa berat. Efek akan makan mie pedes anjing. Oke lah. Terus nih ID jadwal kan sama ID film anjing. Sorry. Ini kayaknya kebanyakan tidur. Kita join dengan ID film, di mana ID F ini juga sama dengan ID film. Oke, terus nih join teater T-on. Nah, kita cek dengan jadwalnya selama ID teaternya sama. ID teater ini sama dengan T-nya kecil, terus ID teater. Terus habis itu kita lakuin group by, karena di sini kita udah pakai agregat, yaitu sum di harga ini, ya kan? Jadi kita perlu melakukan group by. Kita grouping berdasarkan ID teaternya sama judul. Jadi semua ID teater yang sama dan judulnya sama itu bakal disummarize jadi satu atau dikumpulin filenya jadi satu. Teater. Judul. Oke. Habis itu kan kemarin tuh udah diajarin kan kalau where sama having tuh punya fungsi hampir sama. Di sini aku bakal pakai having buat ngecek total pendapatannya yang lebih dari berapa tadi di wordnya,
lebih dari 150.000. Berarti having total pendapatan lebih dari 150.000. Tuh. Nah, hasilnya sesuai dengan yang ada di praktikumnya. Berarti ini dia ngelakuin sum dari semua total pendapatan yang dikumpulin di transaksinya. Yang ada di teaternya, dihitung dari banyak transaksi yang ada di tabel transaksi yang kita misalin sebagai total pendapatan hasil sumnya. Sebenarnya nggak perlu pakai as, teman-teman langsung spasi total pendapatan juga dianggap as. Terus ini misalin aja, jadi J ID title, F judul, biar kita nggak ketik jadwal titik ID title gitu kan panjang banget ya. Ini aja ngetiknya udah effort banget. Nah gitu. Ini mau copy kodenya atau teman-teman mau ketik? Kopi, Mas. Oke. Taruh, bentar. Copy dulu. Aduh, ada ini ya. Bersihin dulu berarti. Oke, taruh. Udah bersihin. Copy nih. Mana grup kalian ini? Ini ya untuk soal nomor pertama. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Di sini tampilkan film paling banyak ditonton dan statusnya itu harus pesan. Nah, kalau aku melihat dari tabel kemarin, 6 ini tuh terjadi kalau misalkan statusnya nggak pesan doang. Kalau dilihat dari sininya. Nah, kalau dilihat dari tabelnya. Kalau pesan doang, kemungkinan penonton paling banyak itu adalah 5 nanti. Dan itu di film Habibie Ainun juga. Oke, kita coba. Kira-kira buat ngitung nih kita pakai agregat apa, teman-teman? Buat ngitung film yang paling banyak ditonton. Ada yang tahu? Oke, buat ngitungnya kita bakal count. Countnya sebenarnya terserah karena kita butuh row-nya saja sebenarnya. Tapi di sini kita mungkin biar gampang random ke kode pemesanannya aja. Oke, kita mengetik lagi. Dan kita lakukan select. Aku bakal ngelakuin aliasing buat tabelnya lagi kayak tadi. J sebagai jadwal dan kawan-kawannya. Biar nggak salah. Ini mending aku copy aja Pak ya. Gini. Bentar, kita nggak butuh editor. Kita hanya butuh biar nunjukin mana yang filmnya ini. Yang banyak tayangnya sekarang, kita butuh judulnya. Kalau di soalnya tadi kan dia cuma nunjukin film paling banyak ditonton dengan status pesan. Itu. Cuman kita nggak tahu itu film apa. Nah, kita tambahin di sini. F judul. Terus kita bakal melakukan count terhadap salah satu row di tabelnya buat ngitung aja ada berapa kira-kira yang statusnya pesan. Kita mencari kode pemesanan. Terus kita misalin sebagai ini total pemesanannya. Total pemesanan atau total penayangan sih sebenarnya lebih tepatnya buat film itu. Lalu kita ambil yang pertama buat table base-nya dari tabel transaksi. Misal, sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau pakai join yang lain. Cuman ini versi contohku ya. Misal nanti teman-teman mau eksperimen, sokin. Nah, misalnya sebagai J, karena di awal kita udah pakai J buat misalnya. Nah, on. Kita join ID jadwalnya. Ini sama dengan ID jadwal yang ada di jadwal. Terus kita join filmnya. Kita lihat sebagai F on. Kita ambil patokannya adalah ID filmnya. Kalau misalkan ID filmnya sama, jadi join nilainya sama dengan
ID film. Ntar aku cek, siapa tahu aku tipu lagi. Oh, enggak. Oke. Terus kan tadi dimintanya kalau di soal tuh ada clue-nya. Di sini adalah status sama dengan pesan. Oke, status sama dengan pesan. Berarti kita ambil where, di mana statusnya itu adalah pesan. Pesannya besar apa kecil ya tadi kita bilang? Aduh, nggak kusol lagi. Benar, kecil kayaknya. Pesan. Oke. Nah, terus kita lakuin grup B karena di sini ada agregat tadi yang udah teman-teman aku terangin di awal. Kita pakai agregat count buat ngitungnya. Grupnya typo. Lakukan grup B. Kita grup dari judulnya. Jadi yang judulnya sama nanti digabung jadi satu. Terus karena kita mau ngambil yang terbanyak, biar kita nggak perlu ngelihat semua tabel, kita urutin dari secara descending, jadi dari terbesar ke yang terkecil. Itu kita urutin, jadinya order by. Kita butuhnya itu urutan dari film yang paling banyak ditonton kan kalau di sini tadi. Berarti kita urutin dari total pemesanannya. Total pemesanan diurutkan secara descending. Kalau ascending nanti berarti yang muncul yang paling kecil. Terus karena kita cuma butuh yang paling besar, kita limit aja, resultnya jadi satu. Nah, mampus, salah nulis mana? Kalau judul. Mana sih? Judul. Astagfirullah. Bentar. Aku tahu salahnya di mana. Hanya ada judulnya film. Bentar ya guys. Aku baru bangun tidur jadi agak lain. Kan grouping, terus kita urutannya kita balik. Habis itu kita limit 1. Nah, sini total masanya 5. Kenapa 5? Karena di sini tuh kalau nggak salah ya, itu ada satu film yang kalau lihat di tabelnya tuh ada satu film tuh yang statusnya masih check in. Makanya dia hasilnya jadi 5. Dan aku mau ngecekin itu mas. Nah, 6 tuh terjadi kalau misalkan kita ngitung status check-in-nya. Kan tapi di soalnya tadi mintanya adalah statusnya pesan. Makanya jadinya 5. Kalau yang check-in-nya dihitung, yang ini, yang punyanya MM0120 nih, siapa sih yang 0120? Joko. Ya, dia jadinya ini 2. Sekarang tampilkan nomor titer dan rata-rata pendapatannya. Jadi kita butuh average semua titernya. Bentar. Mana sih tadi? Kita bakal rata-rata yang udah bayar. Jadi kan di situ ada beberapa status kan. Kita bakal pakai yang udah bayar. Oke, kita lanjut. Oh iya, yang ini belum dikopas ya. Wait, bentar, aku copy.
Ini buat nomor 2. Nah, sekarang kita bakal lanjut yang bayar-bayar. 30, 10.000, 75.000. Oke, kita bakal pakai harga. Tabel tadi gimana bentuknya? AVG harga. Udah gini aja. Oke. Oke, yang pertama kita bakal select lagi. Jadwal, kita ambil editatornya. Sebenarnya bisa pakai dari editator yang dari T juga, karena sama-sama editatornya juga. Karena nanti yang buat patokan join juga ini. Editator, kita misalin sebagai nomor teater. Alasannya karena di tabelnya teman-teman ini, dia itu pakainya nomor teater. Mana lagi tadi? Oh ini, oke, salah. Oh ini terminalnya. Nomor teater. Terus yang kedua adalah average. Kita pakai lagi agregat. Average T harga. Kita sebagai patokannya kita pakai tabel transaksi. Begitu kita lakukan join. Jadwal J sebagai J. Kita join itu adalah sama kayak tadi. Dari ID transaksinya, ID jadwal sama nggak sama ID jadwal yang ada di jadwal. Kopas aja lah, biar nggak banyak salah. Terus teater. Nah, tadi kayaknya ada yang pakai joinan teater juga. Mana ya? Oh ini. Terus kita cek statusnya. Kan kita nggak mungkin kan hitung rata-rata pendapatan setiap teater. Tapi kalau pendapatnya dihitung dari orang-orang yang juga belum bayar. Nah, jadi kita hitung yang statusnya itu udah pesan. Karena di Word-nya tuh tadi pas aku baca keterangannya kayaknya ya, yang udah bayar itu statusnya jadi pesan. Kurang tahu pastinya, tapi sebenarnya pesan karena yang cocok sama modulnya itu. Terus kita lakukan grup pay. Kita lakukan grup dari ID teaternya, misal. Gampang aja. Iya. Nah, typo mana? Ya Allah, ya Allah. Gini amat. Bentar. Aku benerin typonya dulu deh. Di mana ya benernya? Oke, nah. Jadi hasilnya juga sama nih. Cuman bedanya kan sekarang komanya tuh ada 4 angka di belakang koma. Nah, kita perlu merubah jadi, misalkan kita merubah jadi 2 angka di belakang koma. Yang kita lakukan, kita pakai fungsi yang ada di mana tadi. Oh iya, URL-nya udah gue hapus. Benar. Aku buka di browser aja deh. Gigs ini. Oke. Nah, kita pakai yang 2 angka di belakang koma. Dia masuknya itu adalah scalar function. Jadi dia bukan agregat, karena dia nggak menggabungkan semua nilai, dia cuma ngambil satu nilainya. Nah, yang kita lakukan nanti kita menggunakan round buat ngurangin komanya. Gitu. Oke, kita modif sedikit nih kodenya. Kita modif sedikit di bagian, aduh, spasinya jelek lagi nih. Satu banget ya. Bentar. Nah, di bagian ini average T harga, kita tambahin round fungsi skalarnya. Round, terus average T harga, terus kita butuh
berapa angka di belakang koma. Misal nih, tadi kan aku bilang 2 angka di belakang koma, berarti kita pakai 2 angka di belakang koma. Oke. Ini kode bawahnya tetap sama karena kita hanya mau nunjukin, aku hanya mau nunjukin fungsi skalarnya seperti apa kalau dipakai. Oke. Nah, jadinya 2 angka di belakang koma. Gitu. Ini fungsinya round. Beda sama average. Nah, average ini dia gabung semua pendapatan yang ada di teater. Terus di rata-rata. Nih. Sorry, bukan di teater deh. Di transaksi. Jadi dihitung teaternya, habis itu digabung. Terus di rata-rata. Itu buat yang average. Makanya hasilnya cuma jadi 1. Kalau round, dia itu dihitung per 1 row. Jadinya 1 row menghasilkan 1 result. Kalau di matematika tuh ya kayak fungsi misalkan x sama dengan 2x plus 1 gitu. Nah, itu fungsi skalar namanya. Jadi satu nilai itu hanya berpengaruh ke satu nilainya, enggak semua nilainya. Gitu. Jadi nggak perlu klausa kayak grup B dan kawan-kawannya. Oke, kita lanjut ke guide selanjutnya. Oh ya, belum kasih ya. Wait, aku copy dulu. Mana tadi? Set. Oke, ini buat codingan yang selanjutnya. Oke, nanti aku bakal sisain satu unguided-nya yang nomor 5 sama nomor 4 nanti nggak bakal aku bikin sampai jadi. Jadi ya inilah apa namanya, teman-teman eksperimen sendiri biar tetap ada guided-nya tapi lebih dikit. Yang kebaca diskon lebaran. Oke, yang ketiga ini kita bakal menampilkan judul, nomor teater, dan jumlah film yang diputar. Jumlah film yang diputar. Dan di mana film yang ditayangkan lebih dari 3 kali dan judul filmnya itu adalah Habibie Ainun. Nah. Oke, kita lakuin. Di sini aku bakal bikin dia itu jadinya cuman ngecek total pemutarannya di setiap teater. Jadi nanti buat gabungin apa namanya, buat ngejadiin dia itu punya ngecek yang total pemutarannya lebih dari 3 di teater mana sama judulnya Habibie Ainun, itu teman-teman lakuin sendiri, gampang lah ya, tahu harusnya. Oke, sama seperti di awal, daripada aku ngetik ulang, ada nggak ya? Select F judul nih. Ya udah, aku ngetik ulang juga. Terus JID title ini buat nunjukin di teater mana ini diputer. Terus kita perlu ngitung banyaknya pemutaran. Di sini aku hitung dari jadwalnya aja deh. Kita ngitung banyaknya row di ID jadwalnya. Nah, biar sama, kita ganti menjadi total pemutaran. Nah, buat patokannya, tadi kan di awal-awal kita pakai transaksi kan, karena memang kita mau ngambil value yang ada transaksinya. Karena ini kita ngambil value sama yang nggak ada transaksi. Karena kita ini mau ngambil value yang nggak ada transaksinya, bahkan ini nggak ngelibatin tabel transaksi sama sekali, kita pakai jadwal. Terus kita lakukan join. Kita akan join dari tabel film, di mana sama kayak tadi sih, mana ya, yang ini, di mana ID filmnya itu sama dengan ID film yang ada di jadwal itu sama dengan ID film yang ada di tabel film. Terus kita lakukan grouping dengan group by. Kita grouping dari judulnya yang pertama, karena kita mau melihat ini mau diputar di judul ini mau diputar di teater mana dan banyak jumlahnya. Sama yang satunya lagi kita
grouping berdasarkan ID teaternya. Buan dapatin nilai dari ini banyaknya pemutaran di teater tersebut dengan judul film tersebut. Jadinya nanti semua judul film dan teater yang sama bakal di jadwal itu bakal digabungin, terus di count banyak row-nya. Gitu. Udah. Jadinya ini bisa kelihatan di sini dari Keluarga Cemara, dia itu diputar di teater 1 sebanyak 3 kali, di teater 2 sebanyak 1 kali, Habibie Ainun di teater 1 sebanyak 2 kali, di teater 2 sebanyak 1 kali, di teater 3 sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Nanti buat pengembangannya, kalau saya modul ini kan, dia disuruh nampilin judul, nomor teater, dan jumlah film yang dibuat. Di mana film yang ditayangkan lebih dari 3 kali, dan judul filmnya adalah Habibie Ainun 3. Ini tinggal dimodif sedikit aja. Nanti udah ketemu jawabannya. Gitu. Aku kirim ke grup teman-teman untuk kodenya. Oke. Terus untuk yang nomor 5. Dalam gimana? Gimana? Tadi kayak ada yang manggil deh. Sorry Mas. Itu yang nomor 3 tadi belum kekirim apa ya sintaksnya? Iya, Bu. Bentar. Nomor 3 apa ya? Mas sama kayak nomor 2 jadinya. Oh, salah kopas sama ya aku. Iya kayaknya tadi. Sorry. Wah, Mas, udah Mas makan aja, Mas. Nggak fokus kan? Iya. Oke. Kebanyakan ini kok. Ini berarti. Ini enggak sih? Silah. Oh iya benar. Bentar aku kirim dulu ya untuk yang nomor 3. Praktikum basis data, ini yang nomor 3. Oke, terus untuk yang nomor 5, tampilkan nama member, umur, jumlah pemesanan, harga normal, dan harga diskon. Nah, itu teman-teman kerjakan sendiri sebagai bonusnya. Kan udah tak kerjain dari 1 sampai 4,5. Nah, 4,5 sama 5-nya teman-teman kerjain sendiri. Nah, itu untuk materi buat hari ini. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan? Cepat aja nih. Siapa tahu ada yang mau nyari takjil jam segini kan? Buat puasa ini siang. Gas R, beli R. Atau udah ditanyakan. Jadi kan dari tadi kan kalau teman-teman nyadar, aku sempat minggu dari awal juga sintang yang aku pakai itu kan join ini. Nah ini dia itu sebenarnya ekivalen sama inner join. Gitu. Jadi kalau teman-teman malas nulis inner join ya udah terus join gitu aja. Itu di MySQL sih. Aku kurang tahu buat yang lain. Oke, ada ditanyakan teman-teman atau masih ada yang bingung? Mumpung masih 10 menit sebelum aku praktikum juga. Nggak ada ya? Nggak ada? Udah paham semua? Kalau udah paham, ini acungkan jempol. Mas, Gimana? itu yang nomor 4 kayaknya masih ngirim yang nomor 2 deh. Aduh, kenapa lagi nih? Sorry. Bentar. Udah Mas, paling bener tuh makan Mas. Anjir nih, iya cok, butuh makan anjay. Wah, Ayo Mokel. Soto. Makan siang woy, Bro. infokan. Soto Sokaraja. Padang. Gas, Padang. Astaga. Gacuan enak nih kayaknya. Iya kok, pengen jadinya. Aduh, tapi kemarin udah sakit perut. Mana ya ini? Oh ini ya. Kalau nggak perlu ngetik lagi. Nomor 4 ya yang masih salah. Iya Mas, betul Mas. Yoi, ntar nih kirim lagi nih.
Ini nomor 4. Sorry banget, nggak fokus guys. Agak lemes hari ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau udah paham bisa acungkan jempol buat nandain. Biar meet-nya bisa kita akhiri dan teman-teman bisa mengerjakan tugas jurnal sisanya. Gimana teman-teman? Ayo. Udah lapar nih aku, ayo. Udah absen belum, Will? Nah, itu buat absennya nanti ngelis di grup ya. Soalnya tadi kata Fatur orangnya kan lagi mati listrik ya. Dia nggak bisa ngirim absen nih jadinya. Oke, udah. Nih. Oh iya deh, aku foto aja lah. Bentar. Di screenshot aja nggak sih yang hadir di Meet? Iya, on cam gitu. Sok. Yuk, on cam. Ini nggak usah ngomong. Yuk, on cam. Bahasa tata letak. Bersusun. Oke. On cam. Ayo, biar segera bisa kita akhiri. Yuk. Cepat. Aku juga mau praktikum, guys. Mokel dulu nggak sih? Itu bisa dibicarakan belakangan. Ayo cepat. Oke, aku SS ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ganti kayak. 1, 2, 3. Itu Adam Darmawan siapa anjir? Ngeblur cok background-nya. Seorang-orangnya anjir. Halo Mas. Gimana? Ganti. Kameranya minus. Kasih kacamata. Lagi gigi. Untuk meet kali ini aku akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa sampaikan ke Mas Fatur atau aku. Kalau Mas Fatur bingung. Terus buat materinya hari ini sebenarnya cuma 2. Kalau aku lihat dari TP kalian, skalar sama agregat tadi itu. Mas belum absen, Mas. Menjadi 1. Skalar tuh yang 1 ke 1. Gitu. Oke, kita akhirin. Makasih teman-teman. Mas. Woi, gimana? Absennya gimana tadi, Mas? Ketinggalan, maaf. Nulis di grup, tapi nulisnya nanti. Tulis di grup. Oke ya, tak akhirin ya teman-teman. Aku mau praktikum.